Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini, Ibu akan menjelaskan materi terakhir pada bab 2 persamaan trigonometri, yaitu mengenai bentuk khusus trigonometri analitik dan persamaan trigonometri bentuk khusus. Oke, langsung kita mulai aja ya pembahasan materinya. Oke, untuk pertemuan kali ini, Ibu akan membahas mengenai bentuk khusus dari trigonometri analitik. Nah, pada materi yang ini ada 2 poin yang akan Ibu jelasin. Yang pertama yaitu tentang bentuk A cos X tambah B sin X yang akan kita ubah menjadi K cos X min alfa. Nah, gimana caranya? Itu akan lebih kalian pahami kalau kalian perhatikan step by step-nya dari penurunan rumusnya. Lalu untuk poin yang kedua nanti yang akan Ibu jelaskan itu mengenai persamaan bentuk khusus dari trigonometri analitik ini. Nah, sekarang kita bahas dulu aja untuk poin yang pertama. Nah, langkah awal di sini kan kita akan mengubah bentuk A cosinus X ditambah dengan B sin X. Nah, sama dengan K kalinya cosinus X min alfa. Nah, kalian lihat ya di sini. Jadi, urutan yang pertama, biar kita selalu ingat siapa A, siapa B, gimana caranya kalian mengubah bentuk persamaan ini dalam bentuk cosnya yang ada di depan ya, dan sinnya yang ada di kedua. Jadi, sekalipun nanti kalian nemu soal sinnya ada di depan, tinggal dibalikin aja. Nah, sekarang Ibu akan jelasin. Sini langkah awalnya, berarti kan ini tetap aja menjadi A cos X ditambah dengan B sin X. Nah, kalian lihat di sini ada bentuk dari cosinus X min alfa dan kita sudah mempelajari rumusnya di pertemuan awal banget. Nah, jadi di sini kita akan uraikan, yaitu menjadi cosinus X dikali dengan cosinus alfa ditambah dengan sin X dikali dengan sinus alfa. Nah, sekarang Ibu akan kalikan ke dalam si K-nya. Sehingga di sini kita akan peroleh A cos X tambah B sin X menjadi K dikali dengan cosinus alfa lalu dikali dengan cosinus X. Nah, lalu di sini ditambahin lagi dengan K dikali sin alfa dikali dengan sinus X. Ini adalah hasil dari perkaliannya. Nah, lalu kita lihat. Nah, di sini kamu perhatiin ada bentuk cosinus X ya. Nih, di sini ada bentuk dari cosinus X. Lalu di sini juga ada bentuk dari cosinus X. Nah, kalau kita perhatikan koefisien dari cosinus X di sini adalah A dan yang di sebelah kanan itu adalah K cos X min alfa. Nah, selanjutnya kita lihat lagi. Di sini ada sinus X, sementara di ruas kanan juga ada sinus X. Nah, ternyata koefisien dari sin X di situ adalah B dan di ruas kanan itu adalah K sinus alfa. Nah, dari dua bentuk ini kita akan turunkan rumusnya. Yang pertama, nah kamu lihat, kan tadi kita punya kalau misalkan A itu sama dengan K dikali dengan cosinus alfa. Sementara untuk B itu sama aja dengan K dikali sinus alfa. Nah, sekarang untuk menyederhanakan bentuk trigonometri di sini, langkahnya Ibu akan kuadratkan kedua ruas. Nah, jadi di sini Ibu akan kuadratkan, lalu yang ini juga kita akan kuadratkan. Nah, ini juga sama, kita kuadratkan, lalu ini juga sama, kita kuadratkan. Nah, sehingga hasil dari kuadratnya itu akan kita peroleh bentuk A kuadrat sama dengan K kuadrat dikali dengan cosinus kuadrat alfa. Lalu di sini ada B kuadrat sama dengan K kuadrat dikali dengan sin kuadrat alfa. Nah, di sini kedua persamaan ini untuk menyederhanakannya Ibu akan jumlahkan. Nah, sehingga kalau kita jumlahkan di sini muncul
ada A kuadrat ditambah dengan B kuadrat. Sama dengan K kuadrat. Nah, dikalikan dengan kosinus kuadrat alfa ditambah dengan sin kuadrat alfa. Dan kalian ingat di sini, seperti kalian lihat, ada bentuk cos kuadrat alfa ditambah dengan sin kuadrat alfa. Nah, yang ini nih, ini adalah bentuk dari identitas trigonometri. Nah, identitas trigonometri yaitu dia sama dengan 1. Sehingga kalau kita sederhanakan kembali, nah di sini kita peroleh bahwa A kuadrat ditambah dengan B kuadrat itu sama dengan K. Nah, atau K kuadrat. Nah, akhirnya diperoleh untuk kedepannya bahwa rumus dari nilai K yang ada di bentuk yang diinginkan itu menjadi akar dari A kuadrat ditambah dengan B kuadrat. Nah, ini langkah yang pertama. Jadi nanti pas kamu nemu soal yang seperti ini, langkah awalnya itu kamu cari dulu nilai K-nya dengan rumus ini yang kita peroleh barusan. Nah, kalau misalkan, Bu, saya udah dapat K-nya, lalu langkah selanjutnya gimana? Nah, di sini kamu lihat ada alfa ya, ada X min alfa. Nah, si alfa ini adalah sebuah sudut yang harus kita cari. Jadi, langkah selanjutnya Ibu akan menurunkan rumus untuk mencari si alfanya. Nah, untuk mencari sudutnya, ingat di sini yang kita punya ada K cos alfa, ada K sin alfa. Kaitan antara sin dengan cos di rumus dasar yang paling mudah itu adalah gimana caranya kita munculin tangen. Nah, jadi di sini untuk mencari sudutnya, Ibu akan munculkan tangen. Dengan cara kalian ingat-ingat nih ya. Berarti kan kalau ada K sin alfa, lalu Ibu bagi dengan K dikali dengan cos alfa. Nah, tadi ingat, koefisien atau si K sin alfa ini dia samanya dengan apa? Ternyata kan tadi dengan B ya. Nah, sementara untuk K cos alfa dia samanya dengan A. Nah, karena di sini dua-duanya ada K, bentuk ini bisa kita sederhanakan. Si pembilang dengan pembaginya bisa kita coret atau kita bagi. Nah, sehingga sisanya itu tinggal bentuk sinus dibagi dengan cos. Nah, kamu ingat sin dibagi cos itu samanya dengan tangen alfa. Berarti kita peroleh. Nah, di sini bahwa tangen dari alfa itu sama aja dengan B per A. Tapi yang kita butuhin itu adalah alfanya. Nah, berarti alfanya itu apa? Yaitu tangen inverse dari B per A. Atau kalau bukan tangen inverse di sini, kita bisa menyatakan bahwa alfanya itu boleh kita nyatakan dengan arcus dari tangen B per A. Nah, maksud dari arcus atau tangen inverse itu apa? Jadi kalau misalkan Ibu punya tangen sama dengan 1 misalkan. Nah, maksud dari tangen inverse atau tangen dari si arcusnya itu, berarti kamu cari nih nilai tangen sudutnya berapa derajat yang jawabannya 1. Apa? Berarti 45 derajat. Nah, kayak gitu. Yang dimaksud dengan tangen inverse atau arcus. Jadi di sini kita udah dapat dua rumus untuk mengubah bentuk trigonometri, bentuk A cosinus X lalu ditambah dengan B sin X gitu ya. Nah, ini adalah rumus untuk bentuk khusus dari trigonometri. Nah, sekarang kita lihat contoh soalnya mengenai perubahan bentuk. Nah, di sini soalnya katanya nyatakan bentuk akar 3 cos X dikurangi dengan sin X menjadi bentuk K cos X min alfa. Nah, jadi di sini langkah awal, poin utamanya itu biar kita gampang, gimana caranya si cos itu harus ada di depan. Dan kebetulan kalian lihat di sini cosnya udah ada di depan. Nah, jadi cara yang paling gampang ya, kalau misalkan kita
suka ketuker kalau kita misalin, "Bu, saya mah ngafalin pokoknya di depan kosinus itu misalkan adalah A, lalu di depan si sinus ini adalah B." Nah, kemungkinan besar kadang suka ketuker. Jadi kalau ibu pribadi untuk mengerjakan soal yang seperti ini ya, ibu nggak akan ngafalin siapa A, siapa B. Jadi kita cukup ingat koefisien cos dan koefisien sin. Nah, ingat langkah awalnya. Langkah awalnya itu kita disuruh mencari nilai K. K itu tadi rumusnya adalah akar dari koefisien cos lalu ditambahkan dengan koefisien sin, tapi masing-masing dikuadratin. Nah, terus tadi di rumus Ibu lupa menyatakan bahwa nilai K di sini memang harus positif. Jadi nanti si K-nya itu dia pasti merupakan bilangan bulat yang positif. Kan pasti kalian mikir, Bu, kenapa itu kan bentuk kuadrat nih. Kalau bentuk kuadrat itu kan nantinya ketika hilang si kuadratnya akan menimbulkan plus minus. Nah, tadi Ibu lupa menyatakan ini ya. Nah, ini langsung K-nya berarti tinggal akar dari 3 dikuadratkan ditambah negatif 1 dikuadratkan. Nah, hati-hati di sini minus 1 itu masuk ke dalam koefisien sin X ya. Sehingga kita akan peroleh K-nya sama dengan akar dari 3 tambah 1. Jadi kita peroleh deh K-nya itu adalah akar 4 atau K-nya sama dengan 2. Nah, ini untuk dapat nilai K-nya. Gampang kan? Nah, ini kita tandain dulu. Ini adalah nilai K yang kita peroleh. Nah, kalau kita udah dapat nilai K-nya, selanjutnya kita harus mencari sudut. Nah, untuk nyari sudut juga, kadang banyak siswa yang kalau ngafalinnya A sama B-nya siapa, itu suka khawatirnya ketuker. Karena ini sangat mempengaruhi ya. Kalau untuk nyari K sih ketuker, oke itu aman-aman aja karena dua-duanya dikuadratin. Tapi kalau untuk mencari nilai si alfa itu yang harus hati-hati karena nanti besar sudutnya akan berubah. Nah, jadi di sini saran ibu, kamu inget-inget dulu. Kan alfa itu sama dengan tangan inverse ya. Nah, jadi di sini kalau ibu sih langkah awalnya tulis dulu aja tan alfa. Terus kamu ingat tangan itu adalah sin per cos. Jadi kita selalu ingat angka di depan sin. Nah, sinnya adalah min 1, cosnya adalah akar 3. Nah, di sini tanda plus minus juga jangan sampai ketuker. Jadi kamu harus tegaskan ketika di sini lihat min 1 itu kan tangan sin per cos ya. Nih, kamu ingat-ingat. Oh, ternyata di sini nilai dari sinusnya jelas negatif. Tapi untuk yang bawah ingat, kan sin per cos, berarti kita tahu, oh di sini ternyata nilai dari kosinusnya yang positif. Nah, setelah kita ingat-ingat sinnya negatif, cosnya positif, di sini kita harus mikir, oh di kuadran mana yang ada cos yang positif tapi sinusnya dia negatif. Nah, ternyata ini ada di kuadran keempat. Nah, makanya di sini matematika wajib tentang trigonometri dasar itu sangat penting ya. Kalau kalian salah nentuin kuadran ya udah berarti sudutnya ntar salah gitu. Nah, setelah ini kamu ingat berarti kita akan cari nilai tangennya yang sama dengan min 1 per akar 3 itu ada di berapa derajat. Misalkan, Bu, saya ingatnya cuman yang di kuadran 1 aja. Nah, di kuadran 1 kamu ingat-ingat tangan yang 1 per akar 3 atau sepertiga akar 3 itu dia berapa derajat. Nah, ternyata misal kamu teh ingat, oh itu kan sama aja dengan 30 derajat. Nah, otomatis ketika di sini dinyatakan ingin kuadran 4, kamu ingat rumusnya dan ambil rumus yang tidak mengubah bentuk trigonometri ya. Jadi kita pakainya 180 atau 360. Karena di kuadran 4, maka di sini yang kita pakai adalah 360 min alfa. Sehingga si alfanya itu menjadi 360 dikurangi dengan 30 derajat. Nah, 30 derajatnya itu kita ambil dari yang kuadran 1 tadi. Nah, sehingga diperoleh deh nilai alfanya yaitu 330 derajat. Nah, kalau kalian sampai ketukar si
jadi akar 3 dibagi min 1, nah itu pun harus hati-hati karena nanti jelas sudutnya yang kamu akan peroleh itu jelas berbeda. Lalu kalau kamu salah naruh si tanda pun itu akan mengakibatkan kuadrannya yang berbeda. Jadi untuk mencari sudut itu yang kalian harus sangat hati-hati banget ya. Nah, jadi dari nilai K dan tangan ini, nah di sini kita simpulin deh. Nah, berarti bentuknya tadi bahwa akar 3 kosinus X dikurangi dengan sin X. Nah, ini samanya dengan 2 dikali dengan kosinus dari X dikurangi 360 derajat. Nah, ini kalau dia diminta, misalkan ini soalnya pilihan ganda, ingin jawabannya itu dalam bentuk derajat. Tapi bisa aja soal yang muncul ingin dalam bentuk pi. Jadi kalian pun itu harus bisa. Ya, ini untuk penjelasan soal nomor 1. Nah, sekarang kita lanjutkan ke contoh soal nomor 2. Di sini ada tentang pembuktian. Buktikanlah bentuk negatif cos X dikurangi sin X harus sama dengan akar 2 cos X min 225 derajat. Nah, sebenarnya untuk pembuktian ini banyak banget ya cara yang bisa kalian kerjakan. Nah, misalkan, Bu, saya mau diuraikan aja nih ruas kanannya pakai cara yang tadi Ibu jelasin di penurunan rumus itu boleh. Nah, cuman kan karena di sini Ibu lagi ngejelasin si rumus yang tadi baru Ibu kasih, jadi Ibu mau ngejawab soal ini pakai rumus tadi. Nah, seperti apa langkahnya? Gini, jadi sama ya step by stepnya. Langkah awalnya kamu nyari dulu nilai K. Nah, nilai K itu kan berarti rumusnya adalah akar dari koefisien kosinus kamu kuadratkan ditambah dengan koefisien dari sinus kamu kuadratkan. Sehingga kita peroleh K-nya sama dengan akar dari 1 tambah 1 atau K-nya sama dengan akar dari 2. Nah, langkah selanjutnya di sini kita akan mencari nilai dari tangen alfa. Nah, tangen alfanya itu, ingat ya, tangen itu selalu sin dibagi cos. Jadi kamu perhatiin koefisien sinus. Koefisien sinus di sini dia negatif 1, lalu koefisien dari kosinusnya juga negatif 1. Nah, di sini yang harus kalian sangat hati-hati, biasanya banyak di antara kalian, karena jelas tandanya sama, lalu langsung aja kalian bagi. Ibu, ini kan minus bagi minus berarti langsung positif. Dan ketika kita simpulin dia positif, otomatis di sini kita akan berpikiran bahwa si alfanya ada di kuadran 1 dan itu yang akan membuat kesalahan terbesar untuk menentukan alfanya. Jadi hati-hati di sini. Jadi langkah awalnya itu kamu perhatiin, di sini kan tadi sin bagi cos. Nih, sinusnya di sini kita tahu dia negatif. Sementara untuk yang bawah juga kita tahu tadi kan dia cos. Nah, di sini cosnya itu juga negatif. Nah, kamu inget nih, sin dibagi cos lalu kan tadi tangen nih. Nah, kamu cari nih kuadran yang nilai sinusnya itu negatif dan kosinusnya negatif. Dia ada di kuadran berapa? Dan ternyata di sini dia ada di kuadran ketiga. Lalu, karena tadi Ibu bilang untuk keamanan ya, kalian gunakan rumus yang tidak mengubah fungsi trigono. Berarti rumus yang kita ambil adalah 180 derajat ditambah dengan alfa. Nah, kalau kalian ada yang masih lupa mengenai sudut berelasi, karena Ibu lihat banyak banget yang memang lupa di materi kelas 10, coba dibuka lagi ya materi kelas 10-nya. Nah, terus langkah awalnya, di sini alfanya beda ya, atau gini deh, Ibu ganti si alfanya. Ini bukan alfa ya, biar kalian bisa ngebedain. Ini Ibu jadi theta lah gitu. Nah, di sini si tetanya itu kita cari yang ada di kuadran 1. Nah, kamu cari nih, kan tadi tangannya sama dengan 1. Nah, kalau tangan yang bernilai 1 di kuadran 1 itu berapa derajat? Ternyata 45 derajat. Nah, jadi dari sini kita bisa simpulin bahwa alfa yang akan kita cari adalah 180 derajat ditambah dengan 45 derajat.
Sehingga kita peroleh nilai alfanya adalah 225 derajat. Nah, di sini yang hati-hati banget inget ya, tadi cara menentukan nilai tangen. Karena antara ketuker, lalu si tandainya kalian hilangkan itu akan mengakibatkan kesalahan fungsi, kesalahan sudut, dan kesalahan kuadran. Itu yang harus hati-hati. Nah, dari sini kita jelas langsung dapat ya. Jadi kesimpulannya kita langsung dapat bahwa bentuk dari negatif cos X dikurangi dengan sin X itu sama dengan K cos X min alfa, di mana K-nya adalah akar 2, lalu di sini ada cos X dikurangi alfa. Alfanya adalah 225 derajat. Nah, kamu perhatiin ya, nanti akan ada soal-soal tertentu yang si sudutnya itu nggak selalu X. Jadi di sini kalian lihat nih, kalau si sudutnya dua-duanya X, otomatis di sini cuma X. Kalau di sini dua-duanya 5X, maka di dalam sini juga 5X. Dan nggak mungkin sudutnya ini beda ya. Itu untuk pembuktian soal nomor 2. Nah, sekarang kita lanjutkan ke contoh soal nomor 3. Di sini mengenai nilai maksimum dan minimum dari sebuah fungsi trigonometri. Nah, karena kita bukan membahas bab turunan, jadi di sini Ibu akan menjelaskan cara mencari nilai maksimum dan minimum dari fungsi trigonometri. Nah, menggunakan kaitan dengan rumus yang tadi di awal. Nah, gimana caranya? Ibu akan bahas dulu ini satu persatu. Ini bukan jawaban ya, tapi ABCD itu adalah si soalnya. Nih, Ibu akan mulai dari soal yang A. Ini soal yang A itu adalah soal yang paling sederhana. Nah, yang pertama di sana jelas ada bentuk fx sama dengan 5 sin x ditambah dengan pi per 3 dikurangi dengan 3 kalinya kosinus x ditambah dengan pi per 3. Nah, cara yang paling mudah itu gimana caranya kita mencari nih ya, si fungsi ini yang asalnya panjang misalkan kayak gini, dari beberapa fungsi kita akan sederhanakan menjadi hanya sebuah fungsi trigonometri yang muncul di sini. Nah, caranya gimana? Kan sebenarnya kalau kamu lihat ini adalah bentuk yang mirip dengan A cos X plus B sin X kan? Nah, kalau diapain? Kalau bentuknya kita tuker aja. Jadi di sini Ibu mau tukerin dulu. Nah, ya di sini si fx-nya Ibu mau tukerin menjadi negatif 3 kalinya cos X ditambah dengan pi per 3 ditambah dengan 5 sin X tambah pi per 3. Nah, kalau misalkan Bu itu ngapain kayak kurang kerjaan sama aja. Ya itu mah kalau kalian udah paham sih nggak usah diubah kayak gini ribet gitu ya. Nah, langkah selanjutnya kita akan tentuin kayak tadi. Jadi langkah awalnya kamu nyari nilai K. K itu kan tadi adalah akar dari koefisien si kosinus, berarti negatif 3 kita kuadratin, ditambah dengan koefisien dari sinus, berarti 5 kita kuadratin. Jadi di sini kita akan peroleh nilai K-nya adalah akar dari 9 ditambah dengan 25. Yaitu K-nya sama dengan akar dari 34. Nah, kalau kita akan mencari nilai maksimum dan minimum, itu sejujurnya kita nggak perlu banget nyari si sudutnya. Jadi, kalau udah dapat nilai K, ya udah aja gitu cukup. Nah, langkah selanjutnya nih ya, biar gampang, Ibu akan pakai pemahaman nilai maksimum dan nilai minimum dari sebuah fungsi trigono ya. Jadi batasnya gitu, batas minimumnya berapa, batas maksimumnya berapa. Nah, langkah awalnya ini kita ubah dulu nih bentuknya. Kan tadi bentuknya itu ada ini ya, negatif 3 cos X plus pi per 3 ditambah sin X plus pi per 3. Nah, jadi kita akan ubah dulu. Di sini kamu perhatiin ya, si sudutnya itu bukan X ya, tapi ini adalah sebuah fungsi lain. Nah, ini ada sudutnya ya. Yang jelas sudutnya dua-duanya sama. Jadi bentuk yang tadi kita akan ubah menjadi fx sama dengan K. K-nya udah dapat yaitu akar dari 34. Nah, tadi ingat
menjadi kosinus dari sudut. Nah, kebetulan sudutnya adalah X ditambah dengan pi per 3. Nah, lalu kamu ingat-ingat, oh ini dikurangi lagi dengan alfa. Kayak gini kan? Nah, di sini karena kita tidak mencari nilai alfanya, ya udah nggak apa-apa. Pokoknya kita tulisin aja. Jadi X plus pi per 3 dikurangi alfa. Nah, si X yang plus pi per 3 ini tadi di awal adalah X-nya doang gitu, kalau di rumus yang tadi ya. Nah, sehingga setelah ini, kamu tinggal inget-inget. Nah, kita tahu kan, kalau misalkan nilai kosinus, kalau kamu masukin sudutnya berapapun juga nih ya, kamu coba-coba, yang namanya nilai kosinus itu batasannya cuma ada di antara min 1 sampai 1. Nah, untuk sinus juga sama. Di sini batasannya dari min 1 sampai 1. Jadi kita akan gunakan konsep ini untuk mencari nilai maksimum dan minimumnya. Nah, kalau misalkan kalian nggak percaya, Bu, saya pengen nyoba aja nih ganti si sudutnya dulu. Misalkan jadi berapa derajat, lalu kamu cari dua alfanya boleh, cuman itu agak panjang. Terus kamu coba-coba, ada nggak nilai cos atau nilai sinusnya yang melebihi min 1 atau melebihi 1 gitu. Sorry, bukan melebihi min 1. Yang kurang dari min 1 dan melebihi 1. Nah, itu dijamin nggak akan ada. Jadi di sini cara yang paling cepatnya, kan ini adalah cos dari sebuah sudut. Nah, otomatis nilai si cos dari sebuah sudut ini kalau mau kita tinggal uji coba aja, tapi nggak usah semua sudut gitu. Nah, misalkan di sini Ibu hanya akan mencoba dengan 3 buah angka yang Ibu ambil. Yang pertama Ibu mau ambil minus 1, lalu yang kedua Ibu mau ambil 0, dan yang ketiga Ibu akan ambilnya angka 1. Karena kan tadi dia di antara min 1 sampai 1. Nah, misalkan di antara kalian, Bu, saya pengen ambil setengah akar 2 boleh nggak? Terus saya mau ambil setengah akar 3 boleh nggak? Kalau kita umpamakan, nilai kosinus yang ada di sini, dia adalah sudut istimewa gitu. Tapi kalau nggak sudut istimewa, misalkan Bu, saya pengen coba nilai kosinusnya itu sebesar 0,1333 atau 0,157, yaitu terserah kalian. Kalian cobain aja nanti nilai yang paling maksimumnya berapa, minimumnya berapa. Cuman setelah Ibu uji coba, itu sebenarnya angka yang patut untuk kita uji coba cuma 3 ini doang. Jadi biar nggak panjang-panjang kita ngerjain. Nah, sekarang kita langsung aja ya. Kita akan gantikan si nilai kosinusnya. Nih, untuk yang min 1 berarti di sini kita akan dapat si fx-nya itu menjadi akar dari 34 kan dikali kosinus. Kosinusnya tadi min 1. Berarti di sini Ibu kaliin min 1. Jadi kita peroleh fx-nya sama dengan negatif akar dari 34. Udah beres. Nah, sekarang kalau kita masukin 0 cosnya. Berarti kan di sini jadi fx sama dengan akar dari 34, kita kaliin 0. Berarti kita dapat nih fx-nya sama dengan 0. Dan terakhir di sini untuk yang 1, berarti fx-nya sama dengan akar dari 34 kita kaliin 1. Nah, di sini kita peroleh deh fx-nya sama dengan akar dari 34. Nah, kalau udah dapet, ya udah beres deh kerjaan kita. Kita tinggal urutin. Nih, di antara minus akar 34, 0, positif akar 34, mana yang paling kecil? Dan ternyata, nah ini dia, ini yang paling kecil. Dan ini yang disebut sebagai nilai yang minimum. Lalu antara 0 dan akar 34, itu dia lebih gede akar 34 kan? Nah, berarti inilah yang disebut sebagai nilai maksimum. Udah deh beres. Nah, ini untuk pengerjaan kalau tadi poin yang A. Nah, sekarang kita akan lanjutkan ke yang poin B ya. Jadi di sini kita lanjutin ke poin B. Nah, poin B di sini si fungsinya Ibu ubah sedikit. Kita biar munculin rumus-rumus yang kemarin udah dipelajarin. Nah, untuk yang B-nya di sana ada fungsi GX sama dengan 4 dikali 1 dikurangi dengan 4 kalinya kosinus X dikali dengan sin X. Nah, ini langkah awal, ingat ya, ide utamanya gimana caranya fungsi di si soal ini. Pokoknya kamu sederhanain sampai cuman muncul satu fungsi trigono. Jadi kan kalau ini ada 2, nah kita sederhanain pokoknya harus 1. Langkah awalnya ini Ibu mau kaliin aja ke dalam misalkan ya.
Nih, kalau Ibu kaliin ke dalam berarti dapat 4 dikurangi dengan 16 ya. Dikali dengan cos X dikali dengan sin X. Nah, udah gini, gimana nih munculin si rumus yang kemarin? Nah, kamu lihat di sana ada sin kali cos. Nah, sin kali cos ini kita bisa langsung dapat penyederhanaannya kalau Ibu munculin misalkan ada di sini Ibu mau taruh 8, lalu di sini Ibu mau taruh 2 dan sinus X cos X-nya Ibu tukerin. Nah, kamu perhatiin di sini. Nih, ini muncul rumus apa? Nah, kalau kita lihat ada rumus 2 sin X cos X. Dan ini rumus apa? Di pelajaran yang kemarin, ini adalah rumus dari bentuk sinus sudut rangkap atau sinus berarti 2 kalinya X. Nah, sehingga bentuk fungsi ini bisa kita sederhanain menjadi GX sama dengan 4 dikurangi dengan 8 dikali dengan sin 2X. Nah, di sini kamu lihat nih dengan jelas bahwa sekarang yang muncul itu hanya sebuah fungsi trigonometri kan. Nah, karena hanya sebuah fungsi trigonometri, sekarang kita bisa langsung dapat nilai maksimum dan minimumnya. Nah, caranya sama kayak tadi. Jadi kita tinggal uji coba aja si nilai sinusnya. Karena kebetulan nilai sinus ataupun kosinus tadi ingat batasannya hanya dari min 1 sampai 1. Jadi kita akan uji coba kembali dengan 3 angka. Sini Ibu masukin min 1, lalu ada 0, dan yang terakhir ada 1. Nah, sekarang langsung masukin ke yang min 1. Nah, untuk yang min 1 itu berarti di sini kita peroleh GX sama dengan 4, nah hati-hati ya, dikurangi 8 dikali minus 1. Sehingga kita peroleh GX-nya sama dengan 4 ditambah 8 atau GX-nya sama dengan 12. Lalu untuk yang 0 berarti di sini kita akan peroleh GX sama dengan 4 dikurangi 8 kali 0. Berarti otomatis dapat GX-nya sama dengan 4. Dan yang terakhir, nah di sini kita akan peroleh fungsi GX-nya menjadi 4 dikurangi 8 kali 1. Nah, atau GX-nya sama dengan 4 kurangi 8, berarti diperoleh GX-nya adalah negatif 4. Nah, sekarang kita tinggal bandingin deh, mana nilai yang paling kecil, mana nilai yang paling gede. Nah, kamu lihat di sini ada GX-nya yang sama dengan 12. Nah, berarti ini kita sebut sebagai nilai maksimum. Dan untuk negatif 4 di sini adalah nilai yang minimum. Nah, ini adalah cara menjawab poin yang B ya. Contoh soal untuk poin B. Nah, untuk yang poin C, di sini jenis soalnya tentang pecahan ya. Dan di bawahnya kamu lihat di penyebutnya itu ada 2 buah fungsi trigonometri. Jadi di sini langkahnya tetap aja kayak tadi. Langkah awalnya kita gimana caranya cari fungsi ini harus jadi sebuah fungsi trigono, nggak boleh double ataupun triple atau lebih lagi. Nah, kamu bisa perhatiin di bawah ini kan ada bentuknya sin sama cos, berarti bentuk yang ini, nah cuman sampai kosinus itu adalah bentuk dari A kalinya kosinus X ditambah dengan B sin X. Nah, jadi di sini langkah awalnya kita akan tentuin nilai K karena bentuknya memenuhi A cos X plus B sin X ya. Nah, berarti kalau kita nyari nilai K, ingat nilai K-nya itu adalah akar dari koefisien kosinus, berarti negatif 8 kuadrat, ditambah dengan koefisien dari sinus 15, kita kuadratin. Nah, kalau kita hafal triple Pitagoras, ini lebih enak lagi, kita nggak usah ngitung capek-capek. Tinggal kamu ingat, ada 8, ada 15, temennya berapa? 17, udah beres. Dan di sini ingat, kita nggak perlu nyari sudut. Nah, langsung aja kita akan ubah. Berarti bentuk fungsi hx yang tadi, yang asalnya 8 dibagi 15 sinus x dikurangi 8 kosinus x tambah 3. Ini dia sama aja dengan bentuk fungsi hx sama dengan 8
kita bagi dengan K, K-nya adalah 17, lalu dikali cos X, nah dikurangi dengan alfa. Kita tulis aja sudutnya. Lalu jangan lupa ditambah dengan 3. Nah, kenapa 3-nya tetap ikut? Karena di sini yang memenuhi bentuk A cos X tambah B sin X cuman sampai bentuk cos X-nya. Jadi si 3 ini ada di luar rumus gitu ya. Nah, kalau udah dapet, udah deh kita uji coba kayak tadi. Nah, jadi kalau kita uji coba, hati-hati yang kita uji coba hanya nilai kosinusnya ya. Si 17-nya nggak ikut-ikutan. Nah, inilah yang akan kita ganti dengan minus 1, lalu dengan 0, dan terakhir dengan 1. Nah, kalau kita ganti ini untuk minus 1. Nah, kalau kita ganti dengan minus 1, di sini kita akan peroleh Hx sama dengan 8 dibagi dengan 17. Nah, 17 dikali kosinus, di mana kosinusnya tadi kita ambil min 1, lalu ditambah dengan 3. Jadi kita peroleh di sini Hx-nya sama dengan 8, kita bagi, ini ada min 17 tambah 3, berarti jadi minus 14. Atau Hx-nya itu sama aja dengan negatif 4/7. Nah, lalu untuk yang 0. Nah, kalau untuk yang 0 berarti fungsi Hx-nya itu sama dengan 8 dibagi dengan 17 kali 0 ditambah dengan 3. Nah, angka berapapun juga kalau dikali 0 dia akan tetap 0 sehingga Hx-nya menjadi 8/3. Nah, dan terakhir ini untuk 1 berarti fungsi Hx-nya itu menjadi 8 dibagi dengan 17 kali 1 tambah 3. Yaitu Hx-nya sama dengan 8/20. Atau kalau kita sederhanain, ini kita bagi 4, berarti di sini jadi 2/10. Nah, sekarang kita tinggal banding-bandingin aja. Nih, jelas kalau kita mau nyari nilai minimum ketika ada bilangan positif dan ada satu-satunya bilangan negatif, pasti inilah yang paling kecil atau paling minimum. Nah, sekarang kita lihat antara 8/3 dengan 2/10. Oh, sorry, ini bukan 2/10 ya. Tadi kita bagi 4, berarti ini 2/5 ini. Nah, kamu lihat untuk 8 bagi 3 itu kan berarti 8 bagi 3 itu sekitar 2, sekian ya. Sementara kalau 2 dibagi 5 itu adalah 0,4. Jadi di sini nilai yang maksimumnya adalah yang 8/3. Nah, ini adalah cara buat ngerjain soal yang bagian C. Jadi sebenarnya konsepnya sama-sama aja ya. Nah, sekarang kita lanjut ke yang bagian D. Nah, untuk soal yang bagian D ini, kamu lihat di sini Ibu berikan fungsinya berupa perkalian. Jadi ini hanya untuk menegaskan bahwa ketika kita sudah mempelajari semua rumus-rumus itu bukan untuk dilupakan ya, tapi itu akan menjadi dasar untuk kalian mengerjakan jenis-jenis soal lain. Nah, contohnya di soal yang poin D ini. Nah, cara ngerjainnya gimana nih? Di sini ada sudut 3x, di sini ada 3 kalinya x min pi/3, berarti kan macam-macam tuh. Nah, jadi langkah awalnya kita kaliin aja dulu nih ya, kan kita harus membuat dia menjadi sebuah fungsi doang. Jadi ini ada 2 dikurangi dengan 2 kalinya kosinus 3x, lalu di sana juga ada kosinus, ini kaliin ke dalam aja ya. Jadi 3x lalu dikurangi dengan pi ya. Nah, berarti dari sini kita akan peroleh ini adalah rumus untuk 2 cos-cos. Nah, kamu ingat kembali, untuk rumus 2 cos-cos itu rumusnya apa? Di waktu pertemuan yang sebelumnya. Di sini Ibu ingetin kembali, kalau kita nemuin bentuk ada 2 kalinya cos A, kita kaliin dengan cos B, itu akan menjadi kosinus dari A tambah B, lalu ditambah dengan kosinus dari A dikurangi dengan B. Nah, ini adalah rumus untuk perkalian fungsi trigonometri.
Nah, terus setelah itu kita akan pakai rumus barusan. Nah, di sini. Berarti kan jadi Y sama dengan 2. Nah, ini dikurangi 2 cos-cosnya kita masukin rumus barusan ya. Berarti ada cosinus dari 3X lalu ditambah dengan 3X dikurangi dengan Pi. Nah, terus ditambahin dengan cosinus dari 3X dikurangi dengan 3X min Pi. Nah, kalau kita sederhanain, kita akan peroleh 2 dikurangi dengan, berarti di sini ada cosinus 6X, lalu dikurangi dengan Pi. Nah, terus di sini lihat ada 3X dikurangi dengan 3X. Nah, berarti kan dia habis. Nah, katanya ditambahin dengan cosinus dari positif Pi. Nah, ini lihat masih ada 2 buah fungsi trigono. Cuman untuk yang Pi itu kan dia sudut yang istimewa. Jadi kita ganti aja. Jadi ini ada 2 dikurangi dengan cosinus dari 6X min Pi. Nah, cos dari 180 derajat atau Pi itu sama dengan negatif 1. Nah, udah kayak gini tinggal kita kaliin ke dalam. Berarti si minusnya ini kita kali kedua-duanya ya. Jadi kenapa tadi dari awal ibu kasih kurung? Itu hati-hati aja. Berarti dari sini dapat Y-nya sama dengan 2 dikurangi dengan cosinus dari 6X min Pi. Lalu minus kali minus itu jadi plus ya. Tahu kalau kita sederhanain lagi Y-nya sama dengan 3 dikurangi dengan cosinus 6X min Pi. Nah, berarti dari sini ini bentuknya udah sangat sederhana. Nah, udah kayak gitu, kita tinggal ganti kayak tadi. Yang kita ganti ingat hanya bentuk cosinusnya. Nah, kita ganti dengan cara yang tadi. Kita ganti dengan min 1, lalu dengan 0, dan terakhir dengan 1. Nah, untuk yang min 1 di sini kita peroleh berarti Y sama dengan 3 dikurangi negatif 1. Jadi kita peroleh Y-nya sama dengan 4. Lalu untuk yang 0, berarti Y-nya sama dengan 3 dikurangi 0. Y-nya sama dengan 3. Nah, lalu untuk yang 1, berarti Y-nya sama dengan 3 kurangi 1. Y-nya dapat 2. Nah, dari ketiga angka ini kita tinggal bandingin aja mana yang paling besar dan mana yang paling kecil. Kita tinggal lihat, oh berarti ini untuk Y sama dengan 4, inilah yang disebut sebagai nilai, bukan nilai ya. Ini, ya benar nilai. Nilai maksimum. Nah, lalu untuk yang Y sama dengan 2, ini yang disebut sebagai nilai minimum. Nah, kalau di sini ada nilai, artinya nanti ada juga bahasa soal misalkan tentukanlah pembuat maksimum atau pembuat minimum. Nah, artinya kalau dia adalah pembuat, berarti yang ditanya adalah nilai X-nya. Nah, ada juga misalkan soal yang iseng tanya tentukanlah titiknya. Jadi tentukanlah titik maksimum, tentukanlah titik minimum. Berarti di sini kamu harus nyari nilai X dan Y kayak gitu. Jadi nanti untuk explore soalnya itu banyak banget ya kalau trigonometri. Kalian tinggal kuasai si soalnya dan di awal kalian jangan terlalu mikir negatif sama si soal. Contoh soal yang 4 ini. Pasti dari awal kalian udah mikir ini soal apa-apaan sih gitu. Tapi kan pas kita coba, kalau kita mau nyoba ya lah seenggaknya pasti kalian bisa gitu. Karena ini sebenarnya rumusnya udah kalian pelajari. Kunci utamanya adalah ya kalian harus banyak latihan dari buku-buku, sumber lain gitu. Jadi jangan terbiasa kita bergantung pada orang lain. Misalkan kalian ngerjain tugas, terus kalian tutor bawa ke bimbel gitu, tapi kalian gak dapat apa-apa karena kalian hanya meminta gurunya aja yang ngerjain si soalnya tanpa kalian paham. Nah, contohnya itu ada di kasus ulangan kedua kemarin gitu kan. Karena itu banyak banget, itu hampir 4 soal sebenarnya ada di latihan 7, tapi dominan dari kalian ketika ulangan itu bingung caranya di mana. Jadi ibu juga tanda tanya, untuk latihan 7 itu nilainya dari mana.
yaitu hanya sekilas info aja ya. Nah, sekarang kita akan lanjutkan materinya ke gimana caranya kita akan menyelesaikan bentuk persamaan trigonometri untuk bentuk A cos X tambah B sin X sama dengan C. Nah, di sini Ibu nggak akan nambah-nambahin rumus lagi. Jadi di sini kita hanya akan mengerjakannya dengan bentuk persamaan trigonometri dasar, lalu dikombinasikan dengan bentuk khusus yang tadi kita udah pelajari. Nah, langkah awalnya kamu perhatiin di sini. Ibu akan berikan langsung ke contoh soal ya, biar kalian paham. Di sini kalian diminta untuk menentukan himpunan penyelesaian dari persamaan sin 2x dikurangi cos 2x sama dengan negatif akar 2. Nah, jelas kamu perhatiin di sana. Nih, muncul bentuk A cos X tambah B sin X ya di sini. Jadi misalkan kalau kalian suka bingung, ini kita balikin aja biar persamaannya mirip banget dengan bentuk umum. Jadi Ibu akan tuliskan menjadi negatif cos 2x lalu ditambah dengan sin 2x sama dengan negatif akar 2. Nah, ini soalnya bentuknya udah sama banget dengan susunan A cos X tambah B sin X sama dengan C. Nah, cara ngerjainnya artinya ini sama aja sebenarnya. Langkah awalnya kita ubah aja bentuknya jadi ke cos X min alpha. Nah, dengan langkah step pertamanya sama, kita nyari nilai K, yaitu K-nya sama dengan koefisien dari kosinus, kita kuadratin, tambah dengan koefisien dari sinus, kita kuadratin. Jadi di sini diperoleh K-nya sama dengan akar 1 tambah 1. Nah, sehingga K-nya sama dengan akar dari 2. Nah, selanjutnya karena kita mau nyelesain persamaan, kita butuh sudutnya. Nah, sehingga step kedua kita nyari nilai tangen. Berarti tangen alfa, ingat sin dibagi cos. Koefisien dari sinnya 1, koefisien dari cosnya adalah negatif 1. Dan ingat tanda positif negatif jangan sampai kalian tukar-tukar tempatnya. Nah, di sini lihat ini koefisien sinus ya, berarti kita tandain sinusnya dia ingin positif. Lalu yang kedua, nah di sini nih si kosinusnya dia ingin negatif. Nah, sekarang kalian tinggal cari di manakah kuadran yang menyebabkan nilai sinusnya positif tapi kosinusnya negatif. Oh, ternyata itu adanya di kuadran kedua. Nah, terus kamu ingat di kuadran kedua, rumusnya yang tidak mengubah fungsi trigonometri adalah 180 derajat dikurangi dengan theta. Karena di kasus ini kita soalnya dalam pi, berarti di sini rumusnya kita ubah menjadi pi dikurangi dengan theta. Nah, lalu si tetanya itu apa? Nah, theta itu adalah sudut di kuadran 1 nih untuk 1 gitu. 1 itu berarti berapa derajat? Nah, berarti di sini kita dapat si tetanya, karena tadi tetanya adalah 1 ya, berarti adalah 45 derajat. 45 derajat itu samanya dengan pi per 4. Nah, tinggal kita di sini ubah deh. Berarti kita akan peroleh nilai alfanya adalah 180 atau pi kita kurangi dengan pi per 4. Nah, pi di sini kan artinya 4 per 4 ya. Berarti ada 4 per 4 dikurangi pi per 4 menjadi 3 pi per 4. Nah, sehingga kita akan peroleh bentuk perubahannya itu, nah ya, tadi dari bentuk sinus 2x dikurangi dengan kosinus 2x-nya menjadi K. K-nya adalah akar 2 dikali dengan kosinus sudut. Nah, hati-hati. Di soal yang ini kamu lihat sudutnya dia bukan X. Nah, tapi nih sudutnya itu adalah 2x. Nah, otomatis dalam sini juga dia harus 2x. Nah, kalau kamu ceroboh di situ, tulisin X udah. Berarti nanti penyelesaiannya semua langsung salah. Jadi di sini 2X dikurangi dengan alfa. Alfanya adalah 3 pi per 4. Nah, ini baru perubahan si bentuknya.
Nah, sekarang gimana langkah kita untuk mengerjakan mencari penyelesaiannya? Nah, cara nyari penyelesaiannya itu sebenarnya sama aja dengan persamaan trigonometri dasar. Nah, jadi di sini tadi kita udah dapat ada bentuknya, kita langsung ubah ya di sini jadi akar 2 dari kosinus 2x dikurangi dengan 3pi per 4. Nah, sama dengan langsung tulis negatif akar 2. Nah, ingat dalam persamaan trigonometri dasar, itu kita harus ubah si persamaannya itu menjadi sebuah fungsi sama dengan berapa gitu. Nah, di sini karena koefisien dari kosinusnya ada akar 2, maka kedua ruas Ibu akan bagi dengan akar 2. Nah, jadi ini kita sederhanain kembali dengan pembagian oleh akar 2. Sehingga diperoleh cos 2x dikurangi 3pi per 4 sama dengan negatif 1. Nah, ini kan udah paling sederhana ya. Nah, sekarang kamu tinggal cari nilai kosinus yang sama dengan negatif 1 itu ada di kosinus berapa derajat. Oh iya, berarti ini samanya dengan kosinus 180 alias pi. Nah, setelah itu ingat, kan ini kiri kanan udah cos, berarti kita tinggal nyamain sudutnya. Nah, jadi di sini untuk rumus yang pertama itu adalah 2x dikurangi dengan 3pi per 4 sama dengan pi. Nah, jangan lupa di awal sini kalian harus langsung tambahkan dengan k dikali dengan 2pi. Ingat ya, harus ditambahkan langsung di awal. Karena kebanyakan di ulangan pertama kalian banyak yang salah nambahinnya. Nah, setelah itu karena tujuan kita mencari nilai X, maka di sini yang bukan X di ruas kiri kita pindahin. Jadi diperoleh deh 2X sama dengan Pi ini ya, Ibu ubah menjadi 4 per 4 Pi, lalu ditambah dengan 3 per 4 Pi, dan ditambah dengan K dikali dengan 2 Pi. Nah, setelah dapat ini, sekarang kita sederhanain kembali, berarti 2x-nya kita dapat 7 per 4 pi, nah ditambah dengan k kali 2 pi. Atau x-nya sama dengan 7 per 8 pi, lalu ditambah dengan k dikali pi. Nah, karena di sini penyebutnya 8, Ibu akan tuliskan jadi 8 per 8 pi untuk memudahkan kita dalam mencari si penyelesaiannya. Nah, selanjutnya biar kita tahu dia masuk batas atau enggak nih ya, si batasnya Ibu juga akan ubah. Jadi si batas ini biar gampang Ibu bikin dalam per 8. Berarti kalau pengen per 8 ini jadi minus 16 per 8 pi. Nah, lalu si pi-nya itu menjadi 8 per 8 pi. Nah, sekarang kita tinggal masukin k-nya. Ingat, K yang kita ambil adalah harus bilangan bulat ya, dimulai dari negatif sampai positif. Karena batasnya itu dari negatif 16 per 8, kita ambil nilai K-nya berarti dari negatif. Misal di sini Ibu mau ambil dari negatif 3 kayaknya. Kalau negatif 4, 32, ya dari negatif 3 aja. Nah, berarti kalau diambil dari negatif 3, kita peroleh X-nya jadi 7 per 8 pi dikurangi dengan 8 kali min 3, yaitu negatif 24 per 8 pi. Nah, di sini tinggal 24 kurangin 7, berarti kita peroleh negatif 17 per 8. Dan ternyata ini ada di luar batas, berarti dia tidak memenuhi. Nah, selanjutnya kita ambil untuk K negatif 2, berarti ini X-nya sama dengan 7 per 8 pi dikurangi dengan 16 per 8 pi. Sehingga kita peroleh negatif dari 9 per 8 pi. Oh, ini ada pi-nya juga. Nah, selanjutnya sekarang kita ambil nilai K yang lain. Nah, nilai K-nya berarti berapa sekarang? Kita ambil minus 1 ya. Nah, untuk K yang sama dengan min 1, maka X-nya menjadi 7 per 8 pi, lalu dikurangi dengan 8 per 8 pi. Sehingga kita peroleh
X-nya adalah negatif dari pi per 8. Lalu kita ambil lagi untuk K sama dengan 0, maka X-nya itu menjadi 8 per 8 pi. Nah, tadi batasnya ingat sampai 8 per 8, berarti ini udah beres. Nah, selanjutnya kita nyari rumus yang kedua. Nah, tadi ingat-ingat rumus awalnya apa? Bentar ya, Ibu pindahin dulu. Nah, di sini. Nah, berarti kita ambil rumus yang keduanya itu adalah 2x dikurangi 3pi per 4 sama dengan, ingat ya, karena di sini fungsinya dalam cos, berarti rumus keduanya itu adalah negatif dari sudut, dan sudutnya di sana adalah pi. Dan jangan lupa langsung ditambah dengan k dikali dengan 2pi. Nah, sekarang kita cari penyelesaiannya. Nah, di sini kita sederhanain juga kayak tadi. Berarti kita peroleh 2x sama dengan berapa? Positif 3 pi per 4. Kita kurangi dengan pi. Pi itu artinya adalah 4 per 4 pi ya. Nah, ditambah dengan di sini ada k dikali dengan 2 pi. Jadi 2x-nya adalah min pi per 4 ditambah dengan k kali 2 pi, atau X-nya menjadi min pi per 8, lalu ditambah dengan K dikali pi. Pi-nya samain lagi penyebutnya, jadi 8 per 8 pi. Nah, udah gini tinggal kita masukin deh nilai K-nya. Biar muat, nilai K-nya Ibu masukin dari sini nih. Berarti kita akan mulai K-nya dari, tadi ingat harus sampai minus 16 ya kalau nggak salah. Ini biar minus 16, berarti Ibu akan ambil K-nya, ya. Kalau kita ambil K-nya mulai dari minus 2, berarti kan ini minus 16. Nih ya, ini kan bakal jadi minus 16 kalau kita ambil K-nya minus 2. Lalu minus pi per 8, berarti dia jadi minus 17 per 8, otomatis dia nggak masuk. Jadi kita nggak usah ambil K yang negatif 2. Ibu langsung ambil aja untuk K sama dengan min 1. Jadi X-nya sama dengan min pi per 8, lalu dikurangi dengan 8 per 8 pi. Sehingga diperoleh negatif 9 per 8 pi. Nah, selanjutnya di sini kita akan ambil juga untuk K sama dengan 0, maka X-nya itu adalah min pi per 8. Terus kita masukin lagi untuk K-nya sama dengan 1, berarti X-nya menjadi minus pi per 8 ditambah dengan 8 per 8 pi. Berarti kita peroleh 7 per 8 pi. Lalu untuk K sama dengan 2, maka X-nya adalah negatif pi per 8 ditambah 16 per 8 pi, yaitu 15 per 8 pi. Dan yang ini udah di luar batas ya, jadi nggak masuk. Nah, sekarang kita tinggal urutin himpunan penyelesaiannya. Ingat, dalam yang namanya himpunan, ketika kita menemukan anggota yang sama, kita hanya cukup menuliskannya satu kali ya. Di ini kita tinggal urutin himpunan penyelesaian yang tadi kita udah dapet dari yang paling kecil. Berarti ada negatif 9 per 8 pi, lalu dilanjutkan oleh negatif dari pi per 8, lalu lanjut lagi ke 7 per 8 pi, dan kita lanjutin lagi ke 8 per 8 pi. Nah, ini adalah himpunan penyelesaian untuk contoh soal yang pertama ya. Maksudnya contoh soal pertama dari persamaan trigonometrinya. Nah, sekarang kita lanjut ke soal nomor 5. Nah, di sini Ibu berikan persamaan trigonometrinya berupa negatif 2 sin X cos X sama dengan 1 dikurangi akar 3 cos 2X. Nah, kalian disuruh nyari himpunan penyelesaiannya. Jadi di sini langkah awal kita akan sederhanain dulu ya. Itu kan ada negatif dari 2 sin X dikali dengan cos X sama dengan 1 min akar 3 cosinus 2X.
kamu perhatiin di sini ada dua buah sudut ya yang berbeda. Nah, kamu lihat di sini ada sudutnya X, ini ada X, tapi di sini muncul 2X. Ingat, kita jangan terlalu mikir ribet ya. Jadi kalau mikir ribet pasti jatuhnya kamu bakal mikir ini soalnya susah gitu. Nah, kita cukup kaitin aja. Kalau ada X pengen jadi 2X, berarti di sini kaitannya kalau nggak rangkap ya paruh gitu. Kamu tinggal pilih. Nah, kalau di sini untuk lebih menyederhanakan, karena ibu ingin dia jadi sebuah fungsi trigono, ibu akan ubah ke dalam sudut rangkap. Nah, kamu inget nih, ada bentuk nih ya, bukan negatif, 2 sin X cos X. Nah, si 2 sin X cos X itu adalah rumus dari sinus 2X. Berarti ini tinggal kita ubah jadi negatif dari sinus 2X. Sama dengan 1 dikurangi akar 3 kosinus 2X. Nah, kalau udah kayak gini, kalian tinggal pilih. Kan tadi kita bentuknya itu harus bentuk A cos X tambah B sin X. Kalian tinggal pilih mau dipindahin ke ruas sebelah mana. Nah, di sini misalnya ibu mau pindahinnya langsung aja ke ruas kiri. Jadi biar cosnya langsung di depan. Sehingga kita ubah menjadi positif akar 3 kosinus 2X dikurangi dengan sin 2X sama dengan 1. Nah, ini kan udah bentuknya udah mirip ya. Nah, kalau bentuknya udah sama atau mirip dengan A cos X tambah B sin X, selanjutnya kayak tadi step selanjutnya kita nyari nilai K. Nah, K itu adalah akar dari koefisien kosinus, yaitu akar 3 kita kuadratin, ditambah dengan koefisien dari sinus kita kuadratin. Nah, jadi kita peroleh K-nya adalah akar dari 3 tambah 1, berarti K-nya adalah akar 4, yaitu 2. Nah, ingat tadi kalau kita mau nyari penyelesaian persamaan, kita wajib mencari sudut. Jadi langkah selanjutnya kita nyari tan alfa. Nah, tan alfa rumusnya adalah sin dibagi dengan cos. Berarti ada min 1 kita bagi dengan positif akar 3. Nah, ini ingat jangan sampai ketukar jadi akar 3 bagi min 1 atau si tanda negatifnya ketukar-tukar. Nah, minus 1 di sini menandakan bahwa sinusnya dia bernilai negatif. Sementara akar 3 di sini menandakan bahwa kosinusnya bernilai positif. Nah, kamu tinggal cari nilai sinus yang negatif tapi cosnya positif, berarti dia ada di kuadran berapa? Nah, ternyata adanya di kuadran 4. Nah, terus ingat, tadi di soalnya batasnya ingin dalam pi. Berarti kalau dalam pi, kita ambil rumus di kuadran 4 yang paling aman itu adalah 2pi. Kita akan kurangi dengan theta. Nah, theta di sini ingat adalah sudut pada kuadran satunya. Nah, untuk 1 dibagi akar 3 di kuadran 1 itu untuk sudutnya berapa derajat? Berarti si tetanya T samanya dengan 30 derajat ya. Dan 30 derajat dinyatakan dalam pi itu artinya pi dibagi 6. Nah, kalau kita udah dapet si tetanya, kita udah dapet nih. Kita tinggal cari si alfa. Berarti dari sini kita dapat langsung bahwa alfanya tadi adalah 2pi dikurangi theta. Tetanya adalah pi per 6. Jadi alfanya adalah 12 per 6 ya. Ini kita samain penyebutnya. Dikurangi dengan pi per 6. Jadi kita peroleh alfanya adalah 11 per 6 pi. Nah, dari bentuk ini kita udah dapat penyederhanaan bentuknya ya. Mana tadi? Nah, penyederhanaan bentuknya. Bentuk yang tadinya, nih ya step 3-nya, kita ubah bentuknya. Yang tadinya adalah akar 3 kosinus 2x dikurangi dengan sin 2x sama dengan 1. Nah, kita langsung ubah deh bentuknya. Menjadi K-nya di sini adalah 2, lalu dikali dengan kosinus sudut. Nah, sudutnya adalah 2x ya, bukan x. Berarti di sini kosinus 2x dikurangi alfa. Alfanya adalah 11 per 6 pi. Nah, tadi sama dengan 1. Nah, kalau udah dapat, nah langkah selanjutnya,
Berarti kita tinggal sederhanain aja. Selanjutnya, kedua ruas kita akan bagi 2 sehingga bentuknya menjadi kosinus dari 2x min 11/6pi. Nah, sama dengan setengah. Nah, ingat nilai cos yang sama dengan setengah itu sebetulnya ada di dua kuadran, yaitu pada kuadran 1 dan pada kuadran 4. Kalian tinggal pilih salah satu tapi nggak usah dicoba dua-duanya gitu ya. Kamu pokoknya pilih aja salah satu. Berarti yang paling gampang itu ya kita ambil di kuadran 1 aja. Jadi ini ada cos 2x min 11/6pi sama dengan kosinus di kuadran 1 yang nilainya setengah itu adalah 60 derajat. Dan 60 derajat itu setara dengan pi dibagi 3. Nah, lihat kiri kanan udah sama-sama cos. Sekarang kita tinggal pada step selanjutnya kita ambil rumus yang pertama dulu. Kita samain sudutnya. Berarti jadi 2x dikurangi 11/6pi sama dengan pi per 3. Nah, jangan lupa langsung wajib ditambah dengan K kali 2pi. Nah, ruas kiri usahakan itu hanya ada X-nya aja. Berarti kita pindahin. Jadi 2x sama dengan pi per 3. Lalu ditambah dengan 11/6pi. Dan ditambah dengan K dikali dengan 2pi. Setelah itu kita akan samakan penyebut. Ambil aja 6. Berarti ini jadi 2pi. Lalu ini tetap jadi 11pi. Nah, ditambah dengan K kali 2pi. Jadi kita peroleh 2x-nya sama dengan 13/6pi ditambah dengan K dikali 2pi. Jadi diperolehlah X-nya sama dengan 13/12pi ditambah dengan K kali pi. Dan kalau kita samain penyebutnya berarti Ibu akan ambil K-nya dikali dengan 12/12pi. Nah, di sini Ibu tulisin dulu ya. Tadi kan batasnya itu pengen dari negatif 2pi sampai 2pi. Berarti kalau kita bikin dalam penyebut 12, ini menjadi negatif 24/12pi sampai 24/12pi. Nah, sekarang kita tinggal uji coba nilai K-nya. Nah, ini akan coba sebelah sini aja. Nah, untuk nilai K-nya, karena yang diinginkan dari negatif, kita akan mulai ambil dari negatif 3 kayaknya. Ibu ambil untuk K minus 3. Sehingga diperoleh X-nya itu sama dengan 13/12pi lalu dikurangi dengan 36/12pi. Sehingga sama dengan kalau kita kurangin negatif 23 ya per 12pi. Nah, ini berarti masuk ya. Nah, selanjutnya Ibu akan ambil lagi K-nya minus 2. Sehingga kita peroleh X-nya menjadi berapa? 13/12pi lalu dikurangi dengan 24/12pi. Sehingga kita peroleh negatif 11/12pi. Nah, lalu selanjutnya untuk K sama dengan min 1, X-nya sama dengan 13/12pi dikurangi 12/12pi. Sehingga diperoleh pi per 12. Lalu untuk K yang sama dengan 0, maka X-nya itu sama dengan 13/12pi. Lanjutin lagi untuk K yang sama dengan 1. Ini kalau kamu lihat nih ya, kalau K-nya 1 ditambahin ini kan berarti jadi 25. Tadi sampai 24 berarti dia nggak masuk. Jadi kita nggak usah coba. Jadi ini untuk yang rumus yang pertamanya. Nah, sekarang kita masukin untuk rumus yang kedua ya. Nah, rumus kemungkinan kedua pada cos. Ini kamu harus cari dua-duanya, karena kalau cuman sebelah, itu berarti hilang sebagian ya, hampir setengahnya mungkin yang hilang.
Nah, jadi di sini kita peroleh 2x dikurangi tadi 11/6pi. Nah, sama dengan, ingat rumus kedua pada cos itu tinggal negatif sudutnya, berarti negatif dari pi per 3. Nah, ditambah dengan K langsung dikali dengan 2pi. Nah, kita sederhanain kayak tadi, berarti ini dapat 2x sama dengan 11/6pi dikurangi dengan pi per 3 ditambah dengan K kali 2pi. Terus kita samain lagi penyebutnya kayak tadi, berarti ini jadi 11pi dikurangi dengan, ini berarti jadi 2pi. Ditambah dengan K dikali dengan 2pi. Jadi kita peroleh 2x-nya sama dengan berapa? 11 kurangin 2 berarti 9 ya. 9/6pi ditambah dengan K dikali dengan 2pi. Nah, kamu lihat ini ada 9/6 ya. Ini biar gampang. Tapi nggak usah. Nanti kita harus kerja 2 kali. Nyamain penyebut. Ini nggak usah disederhanain aja deh. Berarti ini langsung kita bagi 2. Berarti jadi 9/12pi ditambah dengan K dikali 12/12pi. Jadi ini semuanya biar penyebutnya udah dalam 12 aja. Nah, langkah selanjutnya sama kayak tadi. Kita tinggal uji coba nilai K-nya. Nah, berarti di sini kita akan ambil mulai, ini kan dari negatif 24 ya. Berarti kalau ini Ibu ambil K-nya negatif 3, ini kan berarti jadi negatif 36. Negatif 36 ditambah dengan 9, berarti itu kita dapat sekitar 27 ya. Berarti itu udah melebihi, berarti kita nggak usah coba. Langsung aja Ibu ambil K-nya dari minus 2 deh. Ini Ibu ambil K-nya sama dengan minus 2. Jadi X-nya adalah 9/12pi dikurangi dengan 24/12pi. Jadi kita peroleh ini negatif dari 15/12pi. Terus kita coba lagi untuk K-1. Jadi X-nya adalah 9/12pi dikurangi dengan 12/12pi. Di sini kita peroleh negatif 3/12pi. Lalu Ibu ambil lagi K-nya 0, berarti X-nya langsung 9/12pi. Lalu kalau K-nya kita ambil 1, berarti X-nya jadi 9/12pi ditambah dengan 12/12pi, yaitu sama dengan 21/12pi. Berarti untuk K sama dengan 2 itu udah nggak mungkin masuk. Nah, kalau udah dapat ini semuanya, semua kemungkinan, sekarang kita tinggal urutin aja. Jadi, himpunan penyelesaian yang kita cari, kita tinggal urutin. Dari yang paling kecil, jangan lupa, yaitu negatif 23/12pi. Lalu yang selanjutnya berarti negatif 15/12pi. Lalu ke minus 11 ya. Min 11/12pi, lalu ke negatif 3/12pi, lalu lagi pi per 12, dan terakhirnya ke 21/12pi. Nah, ini adalah himpunan penyelesaian untuk contoh soal nomor 5. Oke, cukup sekian pembahasan materi hari ini. Karena ini adalah materi terakhir, maka selanjutnya kalian tinggal perbanyak latihan soal untuk mempersiapkan ulangan terakhir dan penilaian akhir semester ya. Nah, kalau ada bagian yang kalian kurang pahami, maka kalian sebaiknya tanyakan dan tidak perlu malu. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.